Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita boleh datang di hadapan Tuhan, menghampiri hadirat Tuhan. Mari kita akan naikkan pujian penyembahan kita, tanda syukur kita kepada Tuhan. Kita bawa hidup kita katakan kemegahan Raja. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Raja
kesempatan yang masih Tuhan berikan untuk setiap kami boleh datang menghampiri hadirat Tuhan. Biarlah Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti. Nama Tuhan saja boleh dipermuliakan. Tuhan bertahta di atas setiap puji-pujian yang boleh kami naikkan ya Bapa. Terpujilah namamu, berkati setiap kami yang boleh ada mengikuti ibadah ini Tuhan. Tuhan boleh menyertai. Bahkan biarlah sebentar kami akan bersorak bagi kemuliaan Tuhan. Biarlah nama Tuhan boleh ditinggikan dan diagungkan. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan bersorak bagi kemuliaan Tuhan. Kita angkat pujian. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Haleluya. Kau
puji Tuhan. Tiba saatnya sebentar kita akan mendengar firman Allah. Kita siapkan hati kita angkat pujian yang berkata, "Ku hidup karena percaya ya Tuhan." Terima kasih Bapa. Pujilah bahwasannya kemenangan hanya kami peroleh di dalam Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami sudah boleh menyembah mengagungkan nama Tuhan. Biarlah semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh memuliakan nama-Mu Bapa yang baik. Berkati setiap kami, kuduskan setiap kami Tuhan, layakkan setiap kami untuk sebentar mendengar firman Allah.
Firman-Mu yang boleh kembali meneguhkan kami, Firman-Mu yang kembali Bapa menguatkan setiap pribadi kami Tuhan, sehingga kami tetap boleh hidup di dalam kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan boleh berbicara, Tuhan urapi pakai secara luar biasa, dan biarlah pengurapan daripada Tuhan boleh nyata bagi hamba-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami terima berkat firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada hambanya Stefani. Persilahkan. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur pada pagi hari yang indah ini kita dapat berkumpul kembali beribadah kepada Tuhan. Bahwa semua karena anugerah Tuhan, semua karena cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dan pertama saya berterima kasih mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Dan berterima kasih juga kepada Ibu Gembala yang mempercayakan saya untuk kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan dalam kehidupan kita bersyukur di mana kita sudah memasuki di tahun 2023 dan kita sudah memasuki bulan yang ketiga, dan bahkan kita sebentar lagi akan memasuki bulan yang keempat, bahwa bukan suatu hal yang mudah dalam kehidupan kita. Pasti banyak perjalanan kehidupan yang sudah kita lewati, walaupun masih dibilang awal tahun, dan pasti di dalam bulan yang ketiga ini, dari bulan Januari sampai bulan yang ketiga sampai detik ini, pasti banyak perjalanan kehidupan yang sudah kita tempuh, yang sudah kita lalui, yang sudah kita lewati. Bahkan di perjalanan sebelumnya kita sudah melewati banyak hal, ya kan, banyak baik dalam kehidupan kita sehari-hari, ya kan, dalam kesusahan kita, dalam kesenangan kita, banyak hal yang sudah kita lalui. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa di hari yang indah ini, di mana kita masih bisa memuji Tuhan, kita berkumpul di dalam nama Tuhan, dan kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan pada Amsal pasal yang 14 ayat yang ke-12. Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-12. Saya bacakan, demikianlah firman Tuhan. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Puji Tuhan, saya akan bacakan kembali. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Firman Tuhan ini bukan hanya menceritakan, menjelaskan tentang kehidupan untuk kita menuju ke surga, tapi saya mau menekankan bahwa ada jalan. Tadi saya katakan bahwa dalam kehidupan kita pasti ada perjalanan, dan jalan itu adalah kehidupan kita sehari-hari. Dan seringkali kita mengatakan kehidupan kita adalah suatu perjalanan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Benar, bahwa perjalanan kita itu perjalanan yang mungkin kita tidak tahu bagaimana kedepannya kita nanti, dan perjalanan seperti apa yang harus kita lewati, yang kita lalui, ya kan. Nah, kalau kita bandingkan di Matius pasal yang ke-7, kita lihat pada Matius pasal yang ke-7 tentang jalan, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Matius pasal yang ke-7 ayat 13 sampai 14, demikianlah firman Tuhan. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saya akan menekankan tentang jalan kehidupan, di mana
Kalau kita bandingkan dalam Matius ini, di bawah ada 2 jalan yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah jalan yang sempit dan jalan yang lebar. Jalan yang sempit artinya bahwa kehidupan kita yang benar-benar sepenuhnya menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, yang artinya bahwa kita berani untuk memikul salib, mengikuti jalan salib itu. Dan kalau misalnya jalan yang lebar adalah jalan yang mengikuti keinginan daging kita. Dan tadi kita sudah baca dalam Amsal yang pasal 14 ayat yang ke-12, ya kan? Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-12, banyak jalan, ya kan, disangka lurus tapi ujungnya maut. Itulah kehidupan kita dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sadari, ya kan. Inilah kondisi yang sedang terjadi dalam kehidupan saat-saat ini, keadaan saat ini. Kita tanpa kita sadari dalam perjalanan kehidupan kita, ya kan, di manakah jalan yang sedang kita tempuh pada hari-hari ini? Apakah kita mengikuti jalan yang sempit ini atau mengikuti jalan yang lebar? Tadi saya katakan bahwa jalan sempit adalah mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi maunya Tuhan. Jalan yang lebar adalah mengikuti keinginan daging kita. Bagaimana kondisi kehidupan, perjalanan kehidupan kita dalam sehari-hari? Saya tidak tahu bagaimana keadaan kondisi Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi kita belajar mengintrospeksi diri kita, di mana kita saat ini ditempatkan, bahwa apakah kita lagi di jalan yang sempit atau jalan yang lebar. Dan seringkali yang kita lakukan adalah kita mengikuti jalan yang lebar, jalan yang instan. Itu yang sering kita inginkan, kehidupan yang instan, kehidupan yang benar-benar ya udah harus ada di depan kita. Dan untuk sekarang dalam kelemahan aja, dalam suatu persoalan, seringkali apa yang kita lakukan adalah pengeluhan. Dan itulah tanpa kita sadari kondisi-kondisi yang saat ini terjadi di keadaan dunia ini. Bahwa banyak orang yang tidak menyadari dengan kehidupannya, dalam perjalanannya, bahwa mereka lebih mementingkan keinginan daging dalam kehidupannya. Kalau misalnya kita baca dalam Galatia pasal yang ke-6, Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ketiga, Galatia pasal yang ke-6 ayat ketiga, demikianlah firman Tuhan, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Dan inilah kondisi yang saat ini terjadi, bahwa dalam perjalanan kehidupannya mungkin mereka menganggap bahwa perjalanan kehidupannya sudah benar, ya kan, perjalanan kehidupannya sudah mungkin mereka sudah melayani Tuhan dalam kehidupan setiap hari Minggu, dan banyak hal yang dilakukan dalam pekerjaannya. Mungkin mereka menganggap bahwa kehidupan mereka sudah benar, tapi kita nggak tahu apa yang Tuhan mau. Mungkin dalam hati kita masih ada terselubung yang terkecil, ya kan. Dalam mungkin kita ada penguluhan kecil, ya kan, tanpa kita sadari. Inilah perjalanan kehidupan kita yang masih mengikuti keinginan daging kita, masih mengikuti apa yang menjadi kemauan kita dalam kehidupan kita, ya kan. Dan menganggap dirinya hidup benar, sama seperti orang Farisi atau orang fasik, di mana mereka berkata bahwa mereka sudah mengajarkan kebenaran firman Tuhan, tapi mereka tidak melakukannya. Dan mereka menganggap bahwa apa yang sudah mereka lakukan adalah sudah benar. Dan seringkali inilah kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, tanpa kita sadari bahwa kita hidup sudah benar dalam diri kita sendiri, tapi kita belum tahu apa yang menjadi penilaian Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kita dalam kehidupan kita sehari-hari terus, makanya firman Tuhan katakan kita harus dibaharui dari hari ke hari, dan inilah yang dibutuhkan. Jadi jangan pernah menganggap bahwa hidup kita selalu benar di hadapan Tuhan. Apa yang sudah kita lakukan sudah benar, belum tentu apa yang sudah kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Jadi makanya kita belajar untuk kita mengintrospeksi diri, memperbaharui kehidupan kita, belajar untuk merendahkan diri, untuk kita
mengintrospeksi diri kehidupan kita, apakah kita sudah benar di hadapan Tuhan? Apakah hidup kita sudah berkenan di hadapan Tuhan? Di perjalanan kehidupan kita, mungkin di tahun-tahun yang lalu kita masih dalam perjalanan kehidupan kita masih mengikuti keinginan daging kita, masih berleha-leha, masih santai dalam menghadapi kehidupan ini. Tapi di mana hari-hari inilah di mana kita sudah memasuki di akhir zaman, dan banyak hal yang sudah terjadi. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian bisa membaca Matius pasal 24, di mana banyak kondisi, banyak krisis-krisis yang sudah terjadi, tanda-tanda di akhir zaman sudah mulai bermunculan, dan kita belajar apakah kita dalam perjalanan kehidupan kita, apakah kita sudah benar di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia, bukan di hadapan diri kita sendiri, tapi apakah perjalanan kehidupan kita sudah benar di hadapan Tuhan. Dan kalau kita bandingkan, saya memberikan contoh dalam 1 Samuel pasal yang ke-13, 1 Samuel pasal yang ke-13 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-13. Saya membacakan kebenaran firman Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian sudah pernah mendengarkan firman Tuhan ini, tapi saya akan membacakannya. Ayat yang ke-8, ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang di Gilgal, melalui rakyatnya itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsong untuk memberi salam kepadanya, tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas, maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Ayat 13, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Sampai di sini saja. Kalau misalnya kita baca, Bapak Ibu Saudara mempelajari kebenaran firman Tuhan ini, di mana bahwa Saul menganggap apa yang dia lakukan adalah sudah benar. Padahal sudah ada perintah yang diberikan oleh Saul, di mana perintahnya adalah suruh tunggu Samuel. Tapi apa yang dia lakukan? Dia tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Padahal sudah ada perintah. Inilah terkadang kehidupan kita sudah memiliki perintah, ya kan? Tapi kita menganggap apa yang sudah kita lakukan itu adalah benar. Padahal suruh nunggu aja, gitu. Tapi dia melakukan karena keinginan dagingnya, karena dia tidak mau ditinggalkan oleh rakyatnya, maka dia bertindak sendiri. Inilah dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kehidupan kita, seringkali kita mengambil tindakan kita sendiri tanpa kita bertanya kepada Tuhan. Dan padahal Saul sudah diperintahkan, sudah mendapatkan mandat, tapi apa? Tapi dia tetap mengikuti keinginan dagingnya, mengikuti apa yang menjadi maunya, karena tidak mau kehilangan rakyatnya, karena keinginan dagingnya, sehingga Saul mengambil langkah sendiri. Ini yang sering kita terjadi dalam kehidupan kita. Kita sering mengambil tindakan sendiri. Dalam kehidupan kita menganggap bahwa tindakan yang sudah kita lakukan adalah tindakan yang benar. Tapi belum tentu itu yang benar di hadapan Tuhan. Sampai firman Tuhan Samuel berkata bahwa perbuatanmu itu bodoh. Jangan sampai kita dalam kehidupan kita dikatakan seperti orang bodoh. Ketika kita mengambil tindakan kita sendiri dalam perjalanan kehidupan kita. Padahal Tuhan sudah merancangkan hal yang luar biasa. Tapi apa?
Kalau misalnya rancangan itu melenceng, itu bukan karena Tuhan, tapi karena diri kita sendiri yang mengambil langkah, tindakan kita sendiri. Dan akhirnya apa? Malah kita menyalahkan Tuhan. Itu yang perbuatan yang sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sadari. Jangan sampai perbuatan kita menjadi perbuatan yang bodoh di hadapan Tuhan. Tapi biarlah kita mau berkenan, perjalanan kehidupan kita benar-benar perjalanan yang diberkati oleh Tuhan, perjalanan yang benar-benar disertai oleh Tuhan. Dan jangan sampai kita mengambil tindakan kehidupan kita sendiri. Ya kan? Sama contoh yang lain saya akan berikan dalam Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-22 yang sering kita baca dan sering kita dengar kebenaran firman Tuhan ini. Ayat yang ke-22 saya akan bacakan. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Ini yang sering mereka lakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka menganggap bahwa apa yang sudah mereka lakukan, Tuhan, aku sudah mengadakan mukjizat, aku sudah berbuat demi namamu, tapi kenapa aku tidak bisa masuk dalam kerajaan surga? Dan inilah yang kita alami. Mungkin kita sudah menganggap bahwa Tuhan, kita sudah pelayanan, kita sudah melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi apa? Ayat yang 23 firman Tuhan katakan bahwa pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Nyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kita seringkali menganggap bahwa hidup kita benar di hadapan Tuhan. Kita sudah melayani Tuhan dalam pekerjaan kita. Dalam hal apapun yang sudah kita lakukan, kita mungkin menganggap perjalanan kehidupan kita benar. Tapi apakah itu sudah benar di hadapan Tuhan? Apakah sudah berkenan di hadapan Tuhan? Jangan sampai Tuhan berkata, nyahlah daripada aku tidak mengenal engkau. Dan kita dikatakan bahwa kamu sekalian pembuat kejahatan. Kita dibilang orang sebagai orang yang jahat. Ketika kita mungkin menganggap diri kita benar, tapi kehidupan kita dalam hati kita yang masih ada terselubung kecil yang mungkin tanpa kita sadari kita ada pengeluhan, ada sakit hati, ada amarah dalam kehidupan kita nggak tahu. Dan firman Tuhan katakan bahwa Tuhan melihat hati yang paling dalam, yang mungkin orang lain tidak bisa melihatnya. Tapi Tuhan tahu bagaimana keberadaan hati kita yang paling dalam. Karena itu mungkin kita menganggap hidup kita benar di hadapan manusia, tapi belum tentu di hadapan Tuhan. Karena itu kita belajar berintrospeksi diri kita, untuk kita melihat bagaimana kondisi perjalanan kehidupan kita. Apakah kita masih mengikuti jalan yang lebar, yaitu mengikuti keinginan daging kita, atau kita saat ini sedang belajar untuk memikul salib, mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Memang sulit, tidak mudah, tapi kita belajar untuk menuju kesempurnaan itu. Dan ketika dalam perjalanan, mungkin ini kita membutuhkan suatu alat yang supaya kita tidak tersesat dan supaya kita hidup kita benar-benar berjalan seturut kehendak Tuhan. Kalau saya akan memberikan contoh seperti kita membutuhkan misalnya kita dalam berpergian jauh, kita belum tahu, belum mengenal tempatnya, pasti yang kita buka adalah Google Map atau GPS, ya kan? Kita sangat membutuhkan itu untuk apa? Mengarahkan kemana jalannya, kemana langkah yang harus kita ambil, ya kan? Arah yang mana yang harus kita lalui, yang akan kita lalui sehingga kita tiba di tempat tujuan yang kita mau
tujukan. Sama yang dalam kehidupan kerohanian kita, GPS adalah Yesus sendiri. Ya kan, Yohanes 14 ayat 6 berkata bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dan kalau kita ingin mengetahui bagaimana tujuan kehidupan kita, kita butuh arah. Itulah arah yang kita butuhkan, adalah Tuhan Yesus, firman Allah yang membimbing kita, yang menuntun setiap langkah kehidupan kita. Bagaimana, apa yang harus kita lakukan ke depannya, langkah apa yang harus kita ambil, bagaimana perjalanan kehidupan kita ke depannya. Kita butuh Tuhan dalam kehidupan kita. Kita kalau dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5b, bahwa di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Benar, firman Tuhan itu benar yang dikatakan. Kalau di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau misalnya kita tidak ada arah tujuan dalam kehidupan kita, maka yang terjadilah kita sesat di hadapan Tuhan. Dan kita nggak tahu langkah kemana, arah yang harus kita tujui untuk sampai mencapai tujuan itu. Apa yang tujuan dalam kehidupan kita? Itu mahkota kekal, kehidupan kekal dalam kehidupan kita. Dan kita belajar dalam kehidupan kita untuk kita berpegang teguh kepada firman Tuhan, berpegang teguh kepada Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Kita yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mempercayai kehidupan kita kepada Tuhan sepenuhnya. Dan seringkali dalam kehidupan kita mempertahankan keinginan kehidupan kita, mempertahankan perjalanan keinginan kita sendiri, bukan keinginan Tuhan, bukan kemauannya Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kenapa sering terjadi ketika kita mempertahankan perjalanan keinginan kita sendiri? Karena kita tidak mempercayai Tuhan dengan sepenuhnya. Kita tidak menaruh kehidupan kita kepada Tuhan dengan sepenuhnya. Sama seperti saya memberikan contoh dalam Matius pasal 14 ayat 31 tentang Petrus berjalan di atas air, di mana Tuhan Yesus berkata, "Hai orang yang tidak percaya." Sama dalam perjalanan kehidupan kita. Seringkali karena kita mengikuti keinginan daging kita, itu karena kita tidak mempercayai Tuhan dengan sepenuhnya. Akhirnya apa? Karena Petrus tidak percaya kepada Tuhan, akhirnya dia hampir tenggelam. Sama dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kita. Karena ketidakpercayaan kita, akhirnya makanya kita menyimpang, bisa tersesat dalam perjalanan kehidupan kita. Kita belajar mempercayai, tadi saya katakan belajar untuk kita mempercayai kehidupan kita, menaruh GPS kita di hadapan Tuhan, benar-benar berpegang teguh kepada Tuhan Yesus, mempercayai Tuhan dalam kehidupan kita. Memang tidak mudah, tapi kita belajar. Dan hal yang lain yang saya memberikan contoh dalam Matius 6 ayat yang ke-30 tentang kekhawatiran dalam kehidupan kita. Ada perkataan yang berkata, "Hai orang yang kurang percaya, yang tidak percaya." Karena apa? Karena ada kekhawatiran dalam kehidupan masa depannya, akhirnya mereka mengambil keputusan sendiri, mengambil perjalanan kehidupan sendiri. Karena mereka takut bagaimana masa depan mereka, akhirnya mereka khawatir dengan apa yang menjadi masa depan mereka, akhirnya mereka tidak percaya kepada Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan kita, anak-anak muda mungkin khawatir dengan masa depan kalian, bagaimana kehidupan kalian ke depannya, menaruh kehidupan, perjalanan kehidupannya. Karena ketidakpercayaan kita, akhirnya kita menjadi orang-orang yang khawatir akan masa depan kita. Padahal Yeremia 29 ayat 11
Tuhan merancangkan rancangan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan apalagi yang harus kita tidak percayai kepada Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita taruhlah kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan setengah-setengah, supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak jatuh di hadapan Tuhan, supaya kita benar-benar ada arah tujuan dalam kehidupan kita. Dan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kehidupan kita, supaya kita tidak tersesat, kita belajar seperti Daud, di mana ketika dia mau berperang kepada Filistin, dia bertanya dulu kepada Tuhan. Kita baca dalam 2 Samuel pasal yang kelima ayat 19. 2 Samuel pasal yang kelima ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kuserahkan mereka ke dalam tanganku. Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Dalam perjalanan kehidupan kita belajar seperti Daud, apa yang harus kita lakukan, langkah apa yang harus kita lakukan, bagaimana ke depannya, kita bertanya dulu kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak tersesat, supaya kita langkah kehidupan kita benar-benar berkenan di hadapan Tuhan, bukan sembarangan dalam perjalanan kehidupan kita. Jangan seenaknya aja. Memang tubuh ini memang kita yang lakukan, tapi perbuatan kita semuanya dikendalikan oleh Tuhan. Tuhan yang berkenan dalam kehidupan kita, Tuhan yang bertindak dalam kehidupan kita. Karena Tuhan yang sudah menciptakan kita, Dia yang berhak. Kita hanya dititipkan. Jadi kita dalam perjalanan kehidupan kita belajar, kita bertanya kepada Tuhan. Seringkali kita melalaikan hal seperti ini, tidak bertanya dulu kepada Tuhan. Akhirnya kita tersesat. Jika sudah tersesat, baru kita marah-marah sama Tuhan, menyalahkan Tuhan. Kok Tuhan begini. Itu yang kondisi-kondisi yang tanpa kita sadari dalam kehidupan kita. Karena itu kita belajar mengintrospeksi diri dalam kehidupan kita, belajar untuk kita menyerahkan seluruh kehidupan kita, mempercayai kehidupan kita di hadapan Tuhan. Dan jangan sampai kita salah melangkah dan kita menganggap bahwa perjalanan kita sudah benar, tapi di ujungnya adalah kebinasaan. Ini bukan saya yang mengatakan, tapi firman Tuhan yang mengatakan. Jangan sampai menganggap diri kita benar, tapi tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ada pesan yang diberikan oleh Tuhan terhadap Yosua, dan ini bisa jadi pesan dalam kehidupan kita. Kita baca dalam Yosua pasal yang pertama. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan ini adalah pesan yang Tuhan berikan kepada Yosua. Hanya kuat dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupakan perkataan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini adalah pesan yang diberikan Tuhan oleh Yosua, dan ini juga menjadi pesan dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kehidupan kita. Kenapa pesan yang diberikan Tuhan kepada Yosua untuk berkata bahwa kuat dan teguhkanlah hatimu? Supaya apa? Dalam perjalanan kehidupan kita tidak menyimpang. Firman Tuhan katakan bahwa janganlah kamu menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Dan inilah pesan yang Tuhan berikan juga dalam kehidupan kita, bahwa kita harus tetap kuat dan teguh kepada kebenaran firman Tuhan, mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati kita. Supaya apa? Supaya kita tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Karena
saat ini, kondisi saat ini banyak orang yang sudah menyimpang di hadapan Tuhan. Bahwa mereka melayani Tuhan, tapi ketika mereka sudah di luar, tidak dalam pelayanan, hidup mereka kembali lagi ke hal-hal yang dunia, hal-hal yang sekuler. Dan ini banyak hal yang terjadi. Karena itu firman Tuhan, pesan firman Tuhan pada saat ini mengatakan bahwa tetap kuat dan teguhkanlah hati kita untuk berpegang kepada firman Tuhan, mempercayai Tuhan dengan sepenuhnya. Apa? Karena apa? Kalau misalnya kita lihat contoh, kalau misalnya kita lihat sejarah perjalanan kehidupan bangsa Israel, kita buka dalam Keluaran pasal yang ke-32 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23. Keluaran pasal 32 ayat yang 21 sampai ayat 23, demikianlah firman Tuhan. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka? Tetapi jawab Harun, janganlah bangkit amarah tuanku, engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepada, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Ini kalau kita lihat dari latar belakang pesan yang Tuhan berikan kepada Yosua, dikatakan bahwa bangsa Israel dalam perjalanan kehidupannya, mereka karena Musa sedang naik ke gunung dan sedang bersama dengan Tuhan, di mana bangsa Israel mengatakan bahwa tidak ada Musa, dan akhirnya mereka mengambil keputusan untuk membuat berhala dan supaya mereka bisa memimpin perjalanan kehidupannya. Dan makanya Tuhan memberikan pesan kepada Yosua, kuat dan teguhkanlah hatimu, supaya apa? Supaya tidak ada yang akan terjadi hal seperti ini lagi, di mana mereka membuat berhala-berhala untuk bisa memimpin perjalanan kehidupannya. Dan kita belajar dari pesan ini, di mana kita tetap kuat dan teguh di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan, supaya kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan agar apa? Supaya kehidupan kita beruntung, berhasil dalam perjalanan kehidupan kita. Ini bukan saya yang mengatakan, tapi kebenaran firman Tuhan yang mengatakan, supaya kalau kita mau perjalanan kehidupan kita berhasil, beruntung, tetap berpegang kepada firman Tuhan, berpegang kepada kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan kita bertanya kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Jangan kita mengambil tindakan kita sendiri. Dan kita belajar untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan inilah yang pesan yang Tuhan berikan pada pagi hari ini buat kita semua, bahwa kita belajar. Walaupun kita tidak mengerti bagaimana perjalanan kehidupan kita, tapi bahwa percaya bahwa penyertaan Tuhan sungguh sempurna dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mencapai tujuan kehidupan kita, yaitu mahkota kehidupan, mahkota kekal dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan sampai di sini. Biarlah firman Tuhan ini benar-benar bisa menguatkan kita, bisa membawa kehidupan kita semakin dekat kepada Tuhan, mempercayai kehidupan kita kepada Tuhan, dan menaruh seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Kita mau angkat pujian, jalanmu tak terselami. Seringkali kita tidak mengerti bagaimana perjalanan kehidupan kita ke depannya. Tapi kalau kita mempercayai kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa ada penyertaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ada
Yesus, firman-Mu mengingatkan kami kembali, firman-Mu berbicara lagi kepada kami. Kami yakin karena Engkau cinta kami, Engkau selalu berfirman kepada kami. Kami yakin Tuhan, kalau hidup kami berkenan kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kami sendiri. Engkau akan menyertai langkah kami. Setiap apa yang kami buat, biarlah itu memuliakan nama Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat pagi hari ini. Pakai dia untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah sisa hidupnya boleh terus ada di atas mezbah Allah, sehingga boleh berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kesehatan, kekuatan terus berikan dalam hidupnya. Masa depannya juga diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau juga berkati setiap umat-Mu, Tuhan, khususnya jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan sertai mereka, jagai mereka dalam hadirat Allah yang sedang ada di luar kota karena tugas-tugas pekerjaan. Tuhan tolong, berikan mereka kesehatan, Engkau lindungi. Apa saja yang dikerjakannya berhasil karena Tuhan. Kami titipkan baik jemaat yang mungkin sudah lanjut usia saat ini, Tuhan berikan mereka kesehatan, lindungi dan jaga terus dalam hadirat Tuhan. Biarlah mereka tetap sehat, dijaga dan dilindungi oleh Allah di dalam nama Yesus. Seluruh jemaat dari anak-anak balita, anak-anak sekolah minggu, semua ada dalam perlindungan Tuhan. Yang sedang berulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, Tuhan berkati dengan kesehatan, panjang umur, bahkan damai sejahtera dalam rumah tangga. Semua diberkati Allah, semua disertai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati juga yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Siapapun dia yang sudah melayani, berkati dengan berkat yang datang dari Tuhan. Engkau juga berkati tangan-tangan yang sudah memberi untuk pekerjaan Tuhan, baik untuk kas gereja, para donatur gereja, mereka yang mengembalikan milik Allah perpuluhan sesuai iman mereka. Bagi yang percaya tidak ada yang mustahil, Engkau sanggup membuka tingkap langit memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau tetap menyertai setiap kami, bahkan tetangga kami sebelah muka, belakang dan sekitarnya, seluruh komplek Permata Buana, baik dari RT, RW, lurah, camat, mereka juga diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, para tetangga kami juga diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sekarang saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus sebagai putra Allah yang tunggal, bahkan bimbingan penyertaan Roh Kudus boleh menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat pagi. Ibadah di gereja tetap berjalan jam 8 pagi. Tuhan memberkati.